Hello student, good morning, Namo Buddhaya. Kembali berjumpa dengan Teacher Yohana dalam video pembelajaran matematika kelas 5. Sudah siap belajar matematika? Harus siap. Nah anak-anak, materi yang akan Teacher sampaikan hari ini adalah tentang penjumlahan berbagai pecahan. Sebelum Teacher menyampaikan materinya, terlebih dahulu Teacher akan memberitahu apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjumlahkan pecahan desimal. Yang kedua, siswa mampu menjumlahkan berbagai bentuk pecahan. Nah, untuk dapat memahami bagaimana penjumlahan pecahan, simaklah penjelasan Teacher berikut ini. Penjumlahan pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang ditandai dengan adanya tanda koma. Cara menjumlahkan pecahan desimal yang paling mudah yaitu dengan cara bersusun ke bawah. Langkah-langkah dalam menjumlahkan pecahan desimal dengan cara bersusun ke bawah yaitu: pertama, sejajarkan tanda koma dari bilangan pecahan desimal yang hendak dijumlahkan, dan yang kedua, jumlahkan kedua bilangan tersebut sesuai dengan nilai tempatnya. Contoh, hitunglah hasil penjumlahan pecahan desimal dari 1, 0,5 tambah 1,6, 2, 1,2 tambah 0,86. Cara penyelesaiannya, pertama 0,5 tambah 1,6. Kita ingat kembali cara menjumlahkan. Yang pertama, sejajarkan tanda koma kedua pecahan, kemudian jumlahkan kedua bilangan sesuai nilai tempat bilangannya. Nah, langkah pertama kita buat sejajar tanda koma kedua pecahan. 0,5, 1,6. Kemudian kalau sudah sejajar, bisa kita jumlahkan. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, berarti langkah pertama kita sudah selesai. Lanjut ke langkah kedua, jumlahkan kedua bilangan sesuai nilai tempat bilangannya. Nah, kalau sesuai dengan tempat bilangannya, maka nilai dari 5 merupakan perpuluhan dan 6 merupakan perpuluhan kita jumlahkan, sehingga 5 tambah 6 sama dengan 11. 11 kita tulis nilainya 1, simpannya 1 di atas 0. Kemudian jumlahkan seperti biasa, 1 tambah 0 tambah 1 sama dengan 2. Nah, tanda komanya kita ikut sertakan ke bawah, sehingga langkah kedua sudah selesai. Jadi hasil dari 0,5 tambah 1,6 adalah 2,1. Nomor 2, 1,2 tambah 0,86. Cara menjumlahkan, yang pertama sejajarkan tanda koma kedua pecahan, kedua jumlahkan kedua bilangan sesuai nilai tempat bilangannya. Nah, langkah pertama kita susun ke bawah dulu bilangan pecahan desimal ini dengan meletakkan tanda koma secara sejajar. 1,2, 0,86. Ketika sudah sejajar tempat komanya, maka kita bisa jumlahkan. Nah, langkah pertama selesai. Kemudian langkah kedua kita jumlahkan sesuai dengan nilai tempatnya. Nilai per 100 dari 0,86 adalah 6, sedangkan nilai per 100 dari 1,2 adalah 0. Sehingga 0 tambah 6 adalah 6. Kemudian lanjut pada nilai per 10, 2 tambah 8 adalah 10. 10 kita tulis 0, kemudian simpan 1 di atas nilai 1, sehingga 1 tambah 1 sama dengan 2, 2,06. Langkah kedua selesai, sehingga hasil dari 1,2 tambah 0,86 adalah 2,06.
Setelah kita menjumlahkan pecahan desimal, materi berikutnya adalah penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Menjumlahkan berbagai bentuk pecahan berarti menjumlahkan bentuk pecahan yang berbeda seperti pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, ataupun pecahan persen. Nah, cara untuk menjumlahkan pecahan yang berbeda adalah: pertama, ubahlah kedua pecahan menjadi bentuk yang sama. Kedua, setelah sama, jumlahkan kedua pecahan tersebut. Contoh, hitunglah hasil penjumlahan pecahan berikut dari 1, 0,5 tambah 1/5, 2, 1/2 tambah 1,6. Penyelesaian 1, 0,5 tambah 1/5. Ingat kembali langkah pertama dalam menjumlahkan berbagai bentuk pecahan, yaitu mengubah kedua bentuk pecahan menjadi bentuk yang sama. Nah, yang pertama kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Jadi yang perlu kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa adalah 0,5. 0,5 berarti di sini nilai penyebutnya adalah 10, sehingga 0,5 sama dengan 5/10. Ketika sudah mendapat bentuk pecahan biasa, kita bisa jumlahkan menjadi 0,5 tambah 1/5 sama dengan 5/10 tambah 1/5. Karena kedua penyebutnya berbeda, maka kita cari penyebut baru, yaitu 10. Sama dengan 5/10 tambah. Nah, untuk yang 1/5 kita masing-masing kalikan 2 supaya penyebutnya sama dengan 10, sehingga 1 kali 2, 2, 5 kali 2, 10, sehingga 2/10. Nah, hasil penyebutnya sudah sama, maka kita jumlahkan menjadi 5/10 tambah 2/10 sama dengan 7/10. Cara kedua yaitu kita ubah ke bentuk pecahan desimal. Nah, yang perlu kita ubah ke bentuk pecahan desimal adalah 1/5. Cara untuk mengubah menjadi pecahan desimal adalah penyebutnya harus sama dengan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Jadi 1/5 sama dengan, kita kalikan 2, 1 kali 2 per 5 kali 2. Mengapa dikali 2? Supaya bisa penyebutnya sama dengan 10, sama dengan 2/10, sehingga 2/10 sama dengan 0,2. Nah, kalau sudah diubah menjadi bentuk pecahan desimal, bisa kita jumlahkan dengan cara penjumlahan bentuk pecahan desimal. 0,5 tambah 1/5 sama dengan 0,5 tambah 0,2. Nah, kita jumlahkan dengan cara bersusun ke bawah menjadi 0,5, 0,2. Kita jumlahkan 5 tambah 2 sama dengan 7, 0 tambah 0 sama dengan 0. Komanya kita ikut serahkan, sehingga 0,5 tambah 0,2 sama dengan 0,7. Contoh yang kedua, 2 1/2 tambah 1,6. Nah, kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Yang mau kita ubah ke bentuk pecahan campuran adalah 1,6. 1,6 sama dengan 16/10. Mengapa? Karena hanya ada satu angka di belakang koma, sehingga 16/10 kita sederhanakan menjadi 16/10. Ini mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk pecahan campuran. Nah, kalau sudah menjadi bentuk pecahan campuran, maka hasilnya adalah 2 1/2 tambah 1,6 sama dengan 2 1/2 tambah 16/10. Untuk penjumlahan pecahan campuran, kita pakai cara yang kedua, yaitu mengelompokkan pecahan dengan pecahan dan bilangan bulat dengan bilangan bulat, sehingga 2 tambah 1 tambah 1/2 tambah 6/10. Nah, kita jumlahkan bilangan bulatnya menjadi 3 tambah.
Untuk yang bilangan pecahan, kita cari penyebut baru yaitu sama dengan 10. Sehingga menjadi 5/10 tambah 6/10. Dari mana 5/10? Yaitu untuk menyamakan 2 sama dengan 10 dikali 5. Nah, kalau misalnya penyebut dikali 5, maka pembilang juga dikali 5. Sehingga hasilnya sama dengan 3 tambah 5 tambah 6, 11/10. Nah, 11/10 ini masih bisa disederhanakan menjadi 3 tambah 1, 1/10. Nah, karena ada pecahan campurannya, maka bilangan bulatnya kita jumlahkan dengan bilangan bulat menjadi 3 tambah 1, 4, 1/10. Jadi, hasil dari 21/2 tambah 1,6 adalah 4, 1/10. Cara yang kedua bisa juga kita mengubah ke bentuk pecahan desimal. Nah, kalau yang mau kita ubah ke bentuk pecahan desimal adalah 21/2. Sama dengan, untuk mengubah ke bentuk pecahan desimal, pertama-tama ubah dulu ke bentuk pecahan biasa, yaitu 2 kali 2 tambah 1/2 sama dengan 5/2. Syarat untuk mengubah menjadi pecahan desimal, penyebutnya harus sama dengan 10, 100, dan seterusnya. Nah, untuk 2 kita samakan dengan 10. Jadi kita kalikan 5. Sehingga menjadi 5 kali 5 per 2 kali 5 sama dengan 25/10. Sehingga pecahan desimalnya adalah 2,5. Nah, kalau sudah kita dapat pecahan desimalnya, bisa kita langsung kerjakan dengan menjumlahkan pecahan desimal secara bersusun ke bawah. Sehingga 2 1/5 tambah 1,6 sama dengan 2,5 tambah 1,6 sama dengan, kita susun ke bawah 2,5, 1,6. Kalau sudah sejajar letak komanya, maka kita jumlahkan 5 tambah 6. Mengapa? Karena nilai tempatnya sudah sama, maka hasilnya adalah 11. 11 kita tulis 1 puluhan kita simpan ke atas 2, sehingga jadinya 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4,1. Jadi hasilnya adalah 2,5 tambah 1,6 sama dengan 4,1. Jadi hasil dari 21/5 tambah 1,6 adalah 4,1. Baik anak-anak, sampai di sini saja materi kita hari ini. Nantikan video teacher berikutnya. Dan jangan lupa selalu belajar di rumah dan mengulang pelajaran yang telah teacher sampaikan melalui video pembelajaran ini. Terima kasih. Goodbye.